Saat Persib menginjakkan kaki di Singapura, tak seorang pun menduga bahwa perjalanan latihan sederhana akan berubah menjadi tontonan internasional yang mengguncang Asia. Dari sorakan provokatif fans lawan, manuver tersembunyi tim Lions, hingga sorotan media yang tak henti memburu, setiap langkah Maung Bandung dipenuhi ketegangan. Ivar Jenner berada di pusaran perhatian, Bojan bak komandan perang, dan Barba menjadi ancaman yang membuat lawan kehilangan tidur. Di balik latihan tertutup, strategi disusun, mental diuji, dan harga diri dipertaruhkan. Inilah kisah yang penuh kejutan, drama, dan ledakan emosi. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa Persib tak sekadar datang untuk berlatih, tetapi untuk mengguncang arena Asia. Tim Persib Bandung akhirnya mendarat di Singapura untuk menjalani pemusatan latihan. Namun sejak rombongan memasuki Bandara Changi, suasana sudah terasa berbeda. Media lokal menumpuk di pintu kedatangan dengan kamera siap menyorot setiap langkah pemain. Kehadiran Persib di negeri tetangga itu mendadak menjadi magnet perhatian, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar agenda latihan. Ketegangan semakin terasa saat bus tim melaju menuju gelang field tempat latihan pertama dijadwalkan berlangsung. Alih-alih lapangan tertutup dan tenang seperti yang diharapkan Bojan Hodak, area itu justru penuh sesak oleh para fans lawan yang penasaran. Banyak dari mereka membawa spanduk dan bendera klub Singapura, seakan ingin menguji mental para pemain Persib bahkan sebelum bola pertama disentuh. Ketika pemain turun dari bus, sorakan keras langsung meledak dari tribun kecil di pinggir lapangan. Beberapa fans berteriak provokatif, sementara sebagian lain berusaha mendekat untuk meminta foto. Kondisi ini memaksa staf keamanan menambah barisan penjagaan demi memastikan latihan tetap berjalan aman. Momen tersebut membuat ekspresi beberapa pemain terlihat terkejut, namun tetap berusaha menjaga fokus. Drama belum selesai. Saat latihan dimulai, sejumlah media Singapura memutuskan melakukan siaran langsung yang segera viral di media sosial. Tayangan itu memperlihatkan bagaimana Persib mendapat perhatian yang jarang diberikan kepada klub asing yang datang berlatih. Ribuan penonton online membanjiri kolom komentar, membuat sesi latihan itu berubah menjadi tontonan internasional secara real time. Tekanan semakin meningkat ketika kabar bahwa salah satu talent scouting lokal hadir untuk mengamati langsung gaya bermain tim. Rumor mulai beredar bahwa uji coba di Singapura ini memiliki kepentingan lebih luas, termasuk pengawasan dari pelatih tim nasional Singapura. Kondisi ini membuat ritme latihan Persib berubah total, lebih intens, lebih hati-hati, dan lebih tegang dari biasanya. Di tengah semua sorotan tersebut, Bojan Hodak mencoba menenangkan suasana dengan memberikan instruksi tegas dan cepat. Namun jelas terlihat bahwa latihan ini bukan lagi latihan biasa. Persib seolah sedang menjalani pertandingan tanpa lawan, dikelilingi mata dari berbagai penjuru. Singapura, yang awalnya dipilih sebagai tempat pemusatan latihan yang tenang, justru berubah menjadi panggung besar yang membakar atmosfer sejak hari pertama. Ketegangan dari hari pertama latihan di Singapura ternyata belum reda ketika pagi berikutnya Persib kembali bersiap di gelang field. Para pemain datang lebih cepat dari jadwal, menyadari bahwa perhatian publik terhadap mereka sedang berada di puncaknya. Udara pagi yang biasanya menenangkan justru terasa berat, seperti menandakan akan ada sesuatu yang besar terjadi. Bojan Hodak terlihat berdiri di tepi lapangan, tangan terlipat, memperhatikan satu persatu pemain yang memasuki area latihan. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia tahu kejutan bisa datang kapan saja, terutama setelah viralnya sesi latihan kemarin yang ditonton ribuan orang secara live. Namun ia tidak menduga bahwa kejutan itu akan datang dalam bentuk seorang pemain yang tak tercatat di daftar resmi rombongan. Situasi berubah drastis ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang lapangan. Para pemain dan staf sempat saling berpandangan bingung. Media lokal yang sudah berkumpul sejak subuh langsung menyorot ke arah mobil itu. Pintu terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul sosok yang segera membuat seluruh suasana mendadak hening, Ivar Jenner. Beberapa pemain refleks berhenti melakukan pemanasan. Para jurnalis berebut posisi, dan suara kilatan kamera terdengar bertubi-tubi. Ivar berjalan dengan raut wajah fokus, tanpa banyak senyum, seakan sudah tahu bahwa kemunculannya akan menggemparkan Singapura. Fans Singapura yang menonton dari kejauhan terlihat kebingungan, tak percaya pemain muda yang sedang naik daun itu benar-benar hadir bersama Persib. Bojan sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya melangkah menghampiri Ivar. Interaksi keduanya tidak terdengar, tetapi gestur tubuh mereka menunjukkan pembicaraan serius. Beberapa pemain seperti Ciro Alves dan Deddy Kusnandar tampak menunggu dengan tatapan penasaran. Ini gila, terdengar seorang pemain berbisik lirih. Momen itu seolah mempertegas bahwa hari ini tidak akan berjalan biasa. Kehebohan semakin menjadi ketika berita kedatangan Ivar mulai menyebar di media sosial Singapura. Dalam hitungan menit, jumlah penonton live meningkat tajam.
Para komentator menyebut ini sebagai kedatangan paling mengejutkan dalam sejarah pemusatan latihan klub Indonesia di Singapura. Sementara itu, staf keamanan bergegas menambah penjagaan di sekitar lapangan untuk mengantisipasi potensi kerumunan. Ivar kemudian memasuki area latihan sambil membawa perlengkapan lengkap. Bojan memberi isyarat agar tim melanjutkan aktivitas, namun jelas terlihat bahwa fokus para pemain terganggu. Banyak yang berusaha tetap profesional, tetapi sorot mata mereka tak bisa berbohong. Kehadiran Ivar mengubah dinamika tim secara instan. Ada yang bersemangat, ada pula yang tampak terintimidasi. Saat latihan dimulai, Ivar langsung bergabung dalam sesi passing jarak pendek. Meski baru datang, sentuhannya terlihat halus dan penuh percaya diri. Para pemain lain seakan terdorong untuk meningkatkan intensitas. Dalam beberapa menit, lapangan latihan berubah menjadi ajang unjuk kualitas. Para jurnalis menuliskan bahwa ini adalah salah satu sesi latihan paling hidup yang pernah mereka saksikan. Namun puncak drama terjadi ketika Ivar dipasangkan dalam simulasi kecil melawan salah satu gelandang inti Persib. Duel keduanya berlangsung keras, cepat, dan penuh tensi. Para pemain lain sontak memberi jarak, menyadari bahwa persaingan ini lebih dari sekadar latihan rutin. Bojan pun tampak tersenyum tipis, seakan memahami bahwa energi kompetitif itulah yang ia butuhkan sebelum laga uji coba besar. Di akhir sesi, Ivar akhirnya memberi sedikit komentar singkat kepada media. Dengan napas masih terengah, ia berkata, "Saya datang bukan untuk menonton. Saya datang untuk bekerja." Kalimat sederhana itu langsung menjadi headline di Singapura dan Indonesia. Babak baru petualangan Persib di Singapura telah dimulai, dan kehadiran Ivar Jenner membuat segalanya menjadi lebih panas dari sebelumnya. Kedatangan mengejutkan Ivar Jenner pada pagi itu masih terasa hingga sesi latihan berakhir. Para pemain Persib bahkan terlihat membicarakannya sambil berjalan menuju ruang ganti. Atmosfer di Gelang Field berubah drastis, dari yang tadinya tegang menjadi penuh tanda tanya besar. Semua orang ingin tahu, apa alasan sebenarnya Ivar mendadak muncul di Singapura tanpa pengumuman resmi? Bojan Hoda tampak menjaga sikap tenang, tetapi jelas terlihat bahwa kedatangan Ivar adalah sesuatu yang bahkan tidak sepenuhnya ia prediksi. Ia terus berdiskusi dengan manajer tim sambil sesekali melirik ke arah Ivar yang tengah duduk melepas sepatu. Wajah gelandang muda itu tidak menunjukkan banyak emosi, hanya sorot mata tajam yang seolah menyimpan sesuatu. Media yang menunggu di luar ruang latihan pun semakin riuh. Mereka bertanya-tanya apakah ini pertanda Ivar akan memperkuat Persib secara permanen, atau hanya kunjungan singkat untuk menjaga kebugaran. Rumor liar mulai beredar bahwa ada proses negosiasi yang dilakukan secara diam-diam. Bahkan beberapa media Singapura sudah menyiapkan headline besar seolah keputusan itu telah final. Ketika Persib akhirnya menggelar sesi konferensi singkat, suasana menjadi seperti panggung teater dramatis. Para kamera mengarah pada satu sosok, Ivar Jenner. Ia duduk di samping Bojan dengan ekspresi yang tenang namun penuh keyakinan. Bojan memberikan isyarat bahwa Ivar akan berbicara langsung kepada publik, membuat semua wartawan merapatkan posisi. Dengan suara pelan namun tegas, Ivar mulai berbicara. "Saya datang ke sini bukan karena kebetulan," katanya. Tidak lebih dari 5 kata pertama, suasana sudah berubah hening total. "Ada banyak hal yang saya pikirkan dalam beberapa minggu terakhir, dan saya merasa Persib adalah tempat yang tepat untuk saya berkembang." Kalimat itu langsung menggetarkan ruang konferensi. Namun Ivar belum berhenti. Ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyapu para wartawan satu persatu. "Banyak yang bertanya kenapa saya memilih Persib, bukan tim lain. Jawabannya bukan hanya soal sepak bola. Ini soal kepercayaan." Para pemain yang berdiri di belakang pun terlihat terdiam, menyadari bahwa penjelasan ini lebih personal daripada dugaan mereka. Ia kemudian menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia mengikuti perkembangan Persib secara intens. Ia melihat bagaimana dukungan bobotoh, disiplin latihan, serta gaya bermain Bojan yang memberi ruang sebesar-besarnya bagi pemain muda. "Saya ingin berada di tim yang punya keberanian bertarung, bukan hanya tampil," katanya sambil mengepalkan tangan. Pengakuan terbesar terjadi ketika Ivar menyebut bahwa ada satu momen yang membuatnya yakin. Saat final Liga musim lalu, ia menonton pertandingan Persib dan menyaksikan bagaimana klub itu bangkit dari tekanan besar untuk meraih kemenangan. "Di situ saya tahu, saya ingin jadi bagian dari energi itu," ucapnya. Para pemain Persib saling pandang, beberapa tersenyum bangga. Pernyataan itu membuat media semakin geger. Fans di media sosial mulai membanjiri komentar dengan ekspresi tak percaya. Banyak yang menilai keputusan Ivar sebagai langkah besar dalam karir internasionalnya. Sementara itu,
Beberapa pemain Persib yang sebelumnya terlihat canggung kini tampak semakin dekat dengannya. Seolah sambutan diam-diam sudah berubah menjadi penerimaan nyata. Di akhir konferensi, Ivar mengakhiri pernyataannya dengan satu kalimat yang langsung menjadi kutipan paling viral hari itu. Saya tidak datang ke Singapura untuk coba-coba. Saya datang karena saya yakin. Dan saya siap membuktikannya. Kalimat itu seolah menjadi alarm bagi seluruh tim. Babak baru dinamika Persib dimulai, dan Ivar Jenner berada tepat di jantung cerita. Ketenangan yang tercipta usai konferensi pers Ivar Jenner tak berlangsung lama. Begitu para pemain kembali ke hotel, Bojan Hoda langsung mengumpulkan seluruh skuad di ruang meeting. Raut wajahnya berubah lebih keras dibanding sebelumnya. Ia tahu bahwa perhatian publik terhadap Persib kini berada pada titik tertinggi, tetapi justru itulah momen paling rawan. Besok kita tidak akan menghadapi latihan biasa, ujarnya membuka pembicaraan. Bojan kemudian memutar rekaman pertandingan uji coba singkat yang akan mereka hadapi melawan salah satu klub top Singapura. Lion Power, demikian media setempat menyebut karakter klub tersebut, terkenal dengan permainan fisik ekstrim dan pressing tinggi yang bisa mematahkan ritme lawan dalam hitungan menit. Para pemain Persib memperhatikan dengan saksama, termasuk Ivar Jenner yang kini duduk di barisan depan. Dalam video itu terlihat bagaimana klub Singapura tersebut memperlakukan lawan mereka dengan intensitas luar biasa. Benturan keras, duel udara brutal, dan tackle-tackle berbahaya menjadi ciri khas permainan mereka. Bahkan beberapa klip menampilkan insiden kartu merah. Para pemain Persib saling menatap, menyadari bahwa laga uji coba ini akan lebih seperti pertempuran daripada pertandingan persahabatan. Bojan kemudian berdiri dan menghentikan video. Mereka akan mencoba mematahkan mental kita sejak menit pertama, ucapnya tegas. Mereka tahu kita sedang disorot. Mereka tahu ada Ivar. Mereka tahu latihan kita viral. Dan mereka punya satu tujuan, menjatuhkan kita di depan publik. Pernyataan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Aura ketegangan kembali merayap masuk. Di sela-sela penjelasan, Bojan juga mengungkap bahwa ia menerima laporan dari seorang analis taktik lokal. Menurut laporan itu, klub Singapura telah memata-matai latihan Persib lewat rekaman live kemarin. Mereka memperhatikan pola passing Persib, posisi winger, hingga bagaimana Ivar bergerak saat sesi warm-up. Mereka mempelajari kita. Mereka ingin mengejutkan, ujar Bojan sambil mengetuk meja. Para pemain mulai menunjukkan ekspresi serius, terutama barisan belakang. Barba, yang baru saja tampil impresif dalam simulasi internal, bahkan terlihat menggenggam kedua tangannya seolah bersiap menghadapi perang. Sementara itu, Ciro Alves duduk tegak, mengangguk pelan, seakan memahami bahwa laga ini bukan hanya uji coba, tetapi pembuktian tentang seberapa siap mereka menghadapi musim baru. Bojan kemudian memaparkan strategi antisipasi. Ia menekankan bahwa Persib harus lebih cepat dalam transisi, lebih disiplin dalam bertahan, dan lebih pintar mengatur tempo. Jangan terpancing provokasi, peringatnya. Lion Power itu sengaja memancing emosi. Mereka ingin kita kehilangan kendali. Tapi kita harus tetap tenang. Meski demikian, dari wajah para pemain, jelas terlihat bahwa emosi sudah ikut terbakar. Ketegangan makin memuncak ketika staf tim mengumumkan bahwa laga uji coba tersebut kemungkinan akan disiarkan oleh media Singapura. Jika benar, maka seluruh negeri akan menyaksikan bagaimana Persib, tim dari Indonesia yang sedang ramai diberitakan, menghadapi klub mereka. Situasi ini membuat beban semakin berat, tetapi sekaligus menjadi motivasi tambahan. Di sisi lain, rumor beredar bahwa pelatih klub Singapura tersebut berniat menguji Ivar Jenner secara khusus. Mereka ingin tahu apakah pemain muda itu benar-benar sebaik yang diberitakan atau hanya sensasi sesaat. Mereka akan menargetkan Ivar, kata Bojan dengan nada serius. Mendengar itu, Ivar hanya tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan bahwa ia siap menerima tantangan apapun yang datang. Di penghujung briefing, Bojan menutup pertemuan dengan satu pernyataan tegas. Kalian sudah melihat bagaimana dunia memandang kita di Singapura. Kalian tahu apa yang dipertaruhkan. Besok, bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal menunjukkan bahwa mental kita lebih kuat dari suara, tekanan, dan provokasi apapun. Para pemain pun berdiri, saling menatap, menyadari bahwa laga ini adalah titik balik penting. Dan ketika mereka meninggalkan ruangan, semua pertanyaan tentang kesiapan Persib menguap. Yang tersisa hanyalah satu hal, amarah yang dikendalikan, tekad yang menyala, dan persiapan menghadapi singa yang sudah menunggu dengan cakarnya terbuka. Pagi sebelum laga uji coba, suasana di Gelang Field kembali dipenuhi ketegangan. Setelah briefing keras dari Bojan malam sebelumnya,
Para pemain datang dengan ekspresi berbeda, lebih tegang, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi tekanan. Namun ada satu pemain yang terlihat paling berbeda, Barba, bek anyar yang sebelumnya masih diragukan sebagian publik. Barba datang paling awal, bahkan sebelum staf lapangan menyiapkan gawang. Ia melakukan pemanasan sendiri, menghentak tanah seperti gladiator yang bersiap memasuki arena. Gerakan bahu, ayunan lengan, dan tatapan tajamnya menunjukkan bahwa dia membawa energi yang tidak dimiliki pemain lain hari itu. Seolah-olah Bojan telah menyalakan sesuatu dalam dirinya. Ketika para pemain lain mulai berdatangan, beberapa dari mereka langsung memperhatikan perubahan sikap Barba. Ciro Alves bahkan sempat menepuk pundaknya dan berkata, "Tenang, bro, ini baru uji coba." Namun Barba hanya tersenyum tipis. Dari cara ia menarik napas, jelas ia tidak menganggap laga ini sekadar pemanasan, melainkan kesempatan emas untuk membuktikan diri di bawah sorotan Singapura yang sedang mengawasi Persib. Saat latihan ringan dimulai, intensitas Barba semakin terlihat. Dalam duel kecil melawan David Da Silva, ia memenangi hampir semua tackle. Bahkan dalam satu momen, ia melakukan sliding bersih yang membuat para pemain lain tertegun. Ivar Jenner yang berdiri tak jauh dari situ sampai mengangguk, seolah mengakui bahwa bek baru Persib itu mulai memperlihatkan kualitas sebenarnya. Ketika klub Singapura memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan, suasana langsung berubah. Wajah-wajah mereka menyiratkan kesombongan penuh percaya diri. Beberapa pemain datang mendekat untuk mengamati Ivar dan Barba, seakan ingin menilai kekuatan penggawa baru Persib secara langsung. Momen itu membuat tensi meningkat, namun Barba justru berjalan mendekat tanpa rasa takut. Dalam salah satu interaksi yang tertangkap kamera, seorang pemain lawan terlihat melontarkan candaan sinis ke arah Barba. Tanpa banyak kata, Barba hanya menatapnya dengan sorot tajam yang membuat pemain itu mundur setengah langkah. Momen tersebut kemudian viral di media sosial Singapura dalam hitungan menit, memancing komentar bahwa pertandingan ini akan berlangsung sangat fisik. Ketika uji coba akhirnya dimulai, tensi langsung memuncak. Klub Singapura menekan sejak detik pertama. Umpan-umpan cepat, dorongan keras, dan tekel-tekel kasar menghampiri lini belakang Persib. Namun kali ini, Persib tidak mudah ditembus. Barba tampil seperti tembok baja yang berdiri di tengah badai. Ia memenangkan duel udara demi duel udara, bahkan dalam tekanan berlapis. Di menit ke-15, terjadi momen yang membuat semua penonton, baik di stadion maupun yang menonton live, mengangkat alis. Seorang pemain lawan mencoba menerobos dengan kecepatan penuh, namun Barba melakukan body charge bersih yang membuat pemain itu terjungkal keluar lapangan. Wasit menganggap permainan itu legal, dan tepuk tangan keras terdengar dari bangku cadangan Persib. Aksi Barba tak berhenti di situ. Pada menit 32, ia melakukan intercept spektakuler yang menghentikan skema serangan cepat Lion Power. Dengan timing sempurna, ia memotong umpan silang lalu mengirimkan bola jauh ke depan, langsung menuju David Da Silva. Serangan balik itu hampir berbuah gol, dan para pemain Persib berhamburan memberi tepuk tangan untuk Barba. Performa mengerikan Barba yang mengubah babak pertama membuat suasana stadion menjadi tidak menentu. Pendukung klub Singapura terlihat gelisah, sedangkan para jurnalis yang berada di pinggir lapangan mulai menulis ulang naskah mereka. Namun tak ada yang menyangka bahwa babak kedua akan menghadirkan insiden yang jauh lebih mengejutkan, bahkan lebih menggemparkan daripada kedatangan Ivar Jenner. Pertandingan baru berjalan 2 menit ketika kamera TV Singapura menangkap sebuah momen aneh di area bench klub lawan. Seorang staf teknis tampak memegang sebuah tablet yang memperlihatkan rekaman latihan Persib dari hari sebelumnya. Rekaman itu terlihat diputar berulang-ulang sambil ia memberi instruksi cepat pada pelatih. Tayangan tersebut langsung memicu spekulasi bahwa mereka telah memata-matai taktik Persib secara tidak sportif. Para komentator TV langsung bereaksi, menyebut tindakan itu sebagai skandal kecil dalam laga uji coba antar negara. Beberapa penonton di stadion yang melihat cuplikan di layar besar merasa kesal dan menyoraki bench klub Singapura. Sementara itu, kamera juga menangkap Bojan yang melirik ke arah mereka dengan tatapan penuh kecurigaan. Napasnya terlihat mengencang, seakan menyadari bahwa situasi ini jauh lebih serius dari dugaan. Ketegangan memuncak ketika Barba mendekati garis pinggir lapangan dan terlihat berbicara dengan asisten pelatih Persib. Meski percakapan itu tidak terdengar jelas, gestur Barba menunjukkan bahwa ia menangkap sesuatu yang mencurigakan di lapangan. Beberapa detik kemudian, ia mengarahkan telunjuknya ke area bench lawan. Jurnalis foto dengan cepat mengabadikan momen itu, membuat suasana stadion semakin panas. Di tengah kebingungan itu, insiden kedua terjadi. Seorang pemain lawan terlihat membisikkan sesuatu ke Ivar Jenner sambil menepuk bahunya terlalu keras.
Ivar kaget dan langsung menoleh dengan wajah tidak senang. Kamera menangkap jelas ekspresi dinginnya, wajah yang jarang ia tunjukkan. Ciro Alves yang melihat kejadian itu langsung maju, tetapi Bojan berteriak menahannya agar tidak terpancing. Drama semakin besar ketika seorang komentator Singapura mengatakan bahwa mereka mendengar rumor soal adanya rencana khusus klub lawan untuk menjaga ketat dan menjatuhkan mental Ivar. Ucapan itu menyebar cepat di media sosial, dan ribuan komentar mulai bermunculan. Tagar protek Ivar dan Persibin SG langsung menjadi trending di Singapura dan Indonesia. Namun puncak kekacauan terjadi pada menit ke-68. Seorang pemain Lion Power melakukan tackle dua kaki ke arah Ivar Jenner. Tackle itu tidak mengenai kaki Ivar secara penuh, tetapi cukup keras untuk membuatnya terjatuh berguling. Stadion langsung meledak. Wasit mengeluarkan kartu kuning, tetapi reaksi para pemain Persib jauh lebih liar. Barba berlari menghampiri pemain yang melakukan tackle, berdiri hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Momen itu menjadi adegan paling viral dalam pertandingan. Barba berdiri seperti raksasa yang menahan amarahnya. Ia tidak menyentuh pemain lawan itu, tapi sorot matanya saja sudah membuat pemain itu mundur beberapa langkah. Para penonton bersorak, sebagian berteriak takut, sebagian lagi justru kagum melihat bagaimana Barba melindungi rekan setim barunya. Di tepi lapangan, Bojan memegang kepala, mencoba menahan situasi agar tidak berubah menjadi perkelahian antar pemain. Ivar bangkit perlahan, menepuk debu di lengannya, dan mengangkat tangan ke arah Barba seolah berkata, "Tenang, aku baik-baik saja." Namun dari cara Ivar menatap bench lawan, jelas ia tidak akan melupakan insiden itu. Saat pertandingan dihentikan sementara untuk meredakan ketegangan, kamera TV menunjukkan sesuatu yang membuat seluruh stadion terdiam. Pelatih klub Singapura terlihat memeriksa tablet stafnya dengan ekspresi panik. Seolah-olah mereka baru menyadari bahwa tindakan mereka terekam jelas oleh kamera nasional. Para komentator menyebutnya sebagai momen paling memalukan dalam sejarah uji coba internasional. Pertandingan akhirnya dilanjutkan, tetapi atmosfer lapangan tidak lagi sama. Ini bukan lagi laga uji coba biasa. Ini adalah duel kehormatan yang dipenuhi curiga, amarah, dan kebanggaan. Dan di tengah semua itu, Persib berdiri sebagai tim yang justru semakin solid karena tekanan dan provokasi yang mengelilingi mereka. Ketegangan yang melingkupi skuad Persib di Singapura semakin memuncak saat malam itu, lampu-lampu lapangan latihan perlahan dimatikan. Namun atmosfer panas sama sekali tidak mereda. Justru, rumor yang beredar di antara media internasional membuat suasana semakin bergejolak. Disebut-sebut bahwa tim lawan telah mengirim pemandu bakat khusus untuk mengintai dua pemain Persib yang performanya sedang menanjak. Sentuhan intrik itulah yang membuat para pemain secara tak langsung merasa diawasi dari balik bayang-bayang tribun. Bojan Hodak, yang biasanya kalem dan jarang menunjukkan keresahan, malam itu tampak sibuk berbicara dengan stafnya. Ia menatap layar tablet berisi rekaman latihan sore sambil menunjuk beberapa momen krusial. Para pemain yang melihat dari jauh tahu, ada sesuatu yang besar sedang disiapkan. Entah itu strategi baru, perubahan susunan pemain, atau mungkin perhatian khusus untuk meredam ancaman yang tidak tampak. Ivar Jenner, yang baru saja menyelesaikan pendinginan, didatangi beberapa wartawan asing. Tanyaannya bukan lagi seputar adaptasi atau kondisi fisik, melainkan, apakah dia merasa terjebak dalam atmosfer penuh tekanan setelah memilih Persib? Jenner hanya tersenyum, namun tatapan matanya berubah sedikit tegang. Ia sadar, keputusan yang ia buat kini menjadi konsumsi publik internasional, dan setiap reaksi kecilnya akan dianalisis. Di sisi lain, Barba terlihat paling gelisah. Bukan karena takut menghadapi laga uji coba melawan klub kuat Singapura itu, tetapi karena rumor tentang salah satu pemain Lion City yang secara terang-terangan menantangnya. Kalau dia benar sekuat itu, kita akan lihat di lapangan, ujar Barba pada rekan setimnya, tapi dari caranya melangkah, tekanan itu terlihat membebani pundaknya. Saat semua kembali ke hotel, ratusan fans di lobi sudah menunggu dengan spanduk, kamera, dan teriakan. Suara mereka menggema, membuat suasana hotel yang biasanya tenang berubah jadi ajang penyambutan bak tim finalis Liga Champions. Pemain-pemain Persib terkejut, namun terselip rasa bangga melihat perhatian yang begitu besar, meski itu juga berarti mereka tak punya ruang bernapas sedikit pun. Dalam kerumunan itu, tiba-tiba terjadi insiden kecil. Seorang fans dari kubu lawan membawa poster mengejek dan berusaha menerobos mendekati Ivar. Tim keamanan bergerak cepat, tetapi momen itu terlanjur mencuri perhatian semua orang. Kamera-kamera menyorot, fans berteriak, sementara Ivar tetap berusaha tersenyum meski raut wajahnya sedikit memucat. Drama pun makin tebal menyelimuti malam itu. Bojan yang melihatnya langsung mengambil alih situasi.
Dengan nada tegas namun tetap profesional, ia meminta semua pemain naik ke lantai atas dan menghindari kontak lebih jauh dengan fans. Kita bukan di Bandung, kita bukan di tempat aman. Jangan beri celah sedikit pun, katanya. Kalimat itu membuat beberapa pemain saling pandang, mereka tahu akan memasuki wilayah yang lebih panas dari yang mereka bayangkan. Setibanya di lantai khusus tim, rapat dadakan digelar. Bojan memutar ulang insiden yang terjadi di lobi hotel. Ia menegaskan bahwa situasi seperti ini bisa menjadi perang psikologis dari tim lawan atau media yang ingin mengguncang mental Persib. Jika mereka ingin melihat kita goyah, kita beri mereka pertunjukan sebaliknya, ucapnya dengan penuh tekanan. Pagi berikutnya, udara Singapura yang biasanya tenang justru terasa seperti medan tempur yang sedang menunggu letupan pertama. Para pemain Persib turun dari lift menuju area sarapan, namun suasana mendadak berubah ketika mereka melihat puluhan media sudah menunggu di balik pembatas. Kamera-kamera diarahkan ke wajah mereka, seolah-olah ada skandal besar yang hendak diungkap. Bojan sempat berhenti sejenak, memandangi kerumunan itu, lalu menghela napas panjang, pertanda bahwa tekanan hari ini akan jauh lebih besar dari kemarin. Saat para pemain mengambil tempat masing-masing di meja makan, seorang reporter asing langsung melempar pertanyaan tajam kepada Ivar Jenner. Apakah Anda menyesali keputusan memilih Persib setelah melihat kekacauan kemarin malam? Ivar menoleh, wajahnya datar, tetapi matanya menunjukkan sedikit bara. Dengan tenang ia menjawab, kekacauan bukan alasan untuk menyesal. Itu alasan untuk membuktikan. Jawaban tersebut membuat suasana ruangan mendadak hening. Media terkejut, para pemain terinspirasi, dan Bojan mengangguk kecil, menyetujui ketegasan pemain mudanya itu. Namun drama belum selesai. Ketika sesi sarapan hampir usai, seorang staf hotel berlari menghampiri manajer tim dan membisikkan sebuah pesan yang membuat ekspresi wajahnya berubah drastis. Ternyata pihak Lion City meminta sesi latihan tertutup penuh karena mereka takut strategi mereka bocor akibat kehadiran fans Persib dan media Indonesia yang semakin membeludak. Ironisnya, mereka justru menuduh Persib sengaja menciptakan kericuhan untuk mengganggu fokus mereka. Tuduhan itu membuat suasana memanas, dan para pemain makin merasa diremehkan. Bojan memutuskan untuk merespons dengan cara yang mengejutkan. Ia meminta tim segera bersiap karena dirinya mengubah rencana latihan. Persib akan tetap berlatih di lapangan terbuka, bahkan memperbolehkan media Singapura meliput. Biarkan mereka melihat sendiri, kita tidak bersembunyi. Kita bukan tim yang takut, katanya tegas. Para pemain langsung bersemangat, merasa seperti baru disuntik adrenalin sebelum perang. Ketika mereka tiba di lapangan, situasi jauh berbeda dari hari sebelumnya. Tribun penuh sesak. Tak hanya fans lokal, tetapi juga warga Indonesia yang tinggal di Singapura datang membawa bendera biru. Teriakan, Persib! Persib! Menggema begitu keras hingga membuat pemain Lion City yang sedang berlatih di lapangan seberang terlihat terkejut dan gelisah. Persib datang bukan hanya sebagai tamu, mereka datang sebagai badai. Latihan dimulai dengan tempo tinggi. Barba tampil paling garang, seolah ingin mengirimkan pesan langsung kepada pemain Lion City yang menantangnya. Setiap duel kecil, setiap sprint, setiap tembakan dia lakukan dengan intensitas seperti laga final. Media yang menonton pun terhipnotis. Bahkan beberapa komentator lokal menyebut latihan Persib itu lebih dramatis daripada pertandingan resmi. Tidak berhenti di situ, momen yang paling mengejutkan terjadi saat para pemain Persib melakukan simulasi pressing. Pada sebuah skema, Ivar melakukan tackle bersih yang begitu keras dan indah hingga membuat tribun meledak tepuk tangan. Kamera-kamera langsung fokus padanya, menyorot wajahnya yang penuh determinasi. Sesaat kemudian nama Ivar Jenner menjadi trending di Singapura. Bocah muda itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian, simbol dari keberanian Persib dalam menghadapi tekanan luar negeri. Namun ketegangan memuncak ketika pemain Lion City yang sebelumnya menantang Barba berdiri di tepi lapangan, memperhatikan dengan tatapan tajam. Ia lalu bertepuk tangan dengan nada mengejek. Barba yang melihat itu langsung memanas. Para pemain lain menahan pundaknya agar tidak melangkah maju dan menciptakan keributan. Situasi itu membuat lapangan terasa seperti arena duel dua gladiator yang menunggu gong pertama. Melihat atmosfer yang semakin panas, Bojan menghentikan latihan sedikit lebih awal. Ia mengumpulkan pemain di tengah lapangan dan berbicara dengan suara rendah namun penuh tekanan. Ingat, mereka ingin kita meledak. Mereka ingin kita kehilangan kendali. Tapi kita tidak datang ke sini untuk adegan murahan, kita datang untuk membuktikan siapa yang lebih siap. Kata-kata itu membuat para pemain menunduk, bukan karena takut, tetapi karena mereka benar-benar meresapi maknanya. Saat mereka meninggalkan lapangan, sorakan fans Persib menyelimuti mereka seperti gelombang besar.
Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas, Persib bukan sekadar melakukan pemusatan latihan di Singapura. Mereka sedang menciptakan legenda, bab demi bab, penuh drama, tekanan, dan kebesaran yang tak terhindarkan. Dan bab selanjutnya pasti akan meledak lebih besar lagi. Malam itu, selepas latihan yang memanas dan hampir memicu konfrontasi antar pemain, suasana hotel Persib berubah menjadi lebih menegangkan dari sebelumnya. Para pemain baru saja kembali ke kamar ketika alarm keamanan hotel berbunyi. Tidak ada evakuasi, namun staf berlarian ke lobi. Rumor cepat menyebar. Ada kelompok fans lawan yang mencoba memasuki area khusus Persib. Walau situasinya terkendali, momen itu mempertegas bahwa apapun yang terjadi di Singapura bukan lagi sekadar sesi latihan. Ini sudah menjadi drama internasional yang tidak bisa diprediksi. Ivar Jenner keluar dari lift dan langsung dihampiri oleh ofisial tim yang memintanya tetap berada di area aman. Namun wajah Ivar tidak menunjukkan ketakutan, justru tampak ketegasan baru setelah aksi-aksinya viral pagi tadi. Kalau mereka pikir bisa membuat kita goyah, mereka salah orang, ucapnya pelan namun penuh keyakinan. Ucapan itu terdengar oleh Barba, yang kemudian menepuk pundaknya sambil tersenyum tipis. Momen kecil itu justru membuat aura kebersamaan Persib semakin menguat di tengah tekanan. Di lantai khusus pemain, Bojan mengadakan pertemuan singkat. Lampu ditempatkan hanya di tengah ruangan, membuat kehadirannya terlihat seperti pemimpin pasukan dalam film perang. Dengan nada rendah namun penuh energi, Bojan mengingatkan bahwa latihan besok adalah yang paling penting. Lion City sudah jatuh dalam permainan mental mereka sendiri. Mereka takut kita lebih siap. Mereka takut tekanan fans. Kita jangan ikut-ikutan. Kita yang kendalikan panggung ini. Semua yang hadir mengangguk, merasa sedang berada dalam misi yang lebih besar dari sekadar pertandingan uji coba. Sementara itu, media internasional mulai memberitakan situasi panas ini dengan dramatis. Headline seperti, Persib's Training Sparks Rivalry War in Singapore, dan Jenner vs Lion, Singapore Turns into Battlefield memenuhi portal berita. Bahkan muncul rumor bahwa laga uji coba akan disiarkan secara streaming internasional karena tingginya minat publik. Persib tiba-tiba menjadi magnet global, dan itu membuat tekanan berlipat ganda pada seluruh skuad. Pagi harinya, latihan terakhir sebelum pertandingan digelar tertutup. Tidak ada media, tidak ada fans, tidak ada sorotan kamera. Hanya tim pelatih dan para pemain. Namun justru dalam kesunyian itu, dramanya terasa lebih intens. Bojan memutar rekaman sikap pemain Lion City yang mengejek Barba. Dengan suara perlahan namun tajam, ia berkata, mereka pikir kita hanya datang untuk membuat keributan? Tidak. Kita datang untuk merampas kehormatan. Kata-kata itu menyusup ke dalam hati para pemain dan menyalakan bara semangat yang tidak terlihat sehari sebelumnya. Latihan berlangsung sangat berat. Para pemain berlari dengan intensitas gila, duel kecil dilakukan seolah-olah itu adalah babak kedua final liga. Beckham sempat terjatuh setelah ditekel Mark Locke dalam simulasi, namun ia bangkit kembali tanpa mengeluh. Ivar berkali-kali memotong bola dan menciptakan skema serangan, menunjukkan bahwa dirinya benar-benar ingin menjadi pusat permainan Persib. Barba bahkan berlatih finishing dengan 10 kali repetisi tambahan setelah sesi selesai. Semua pemain bergerak dalam satu ritme tim yang siap berperang. Ketika mereka kembali ke hotel, sebuah pesan resmi dari panitia pertandingan tiba. Isinya membuat seluruh tim terdiam beberapa detik. Laga melawan Lion City akan berlangsung dengan pengamanan berlapis, dan seluruh tribun sudah habis terjual dalam waktu kurang dari 3 jam. Ini gila. Latihan saja bisa bikin Singapura geger, apalagi pertandingan, kata salah satu staf sambil menggeleng tak percaya. Para pemain hanya saling memandang, antara tegang, bangga, dan antusias. Di tengah keheningan itu, Barba tiba-tiba berkata lantang, kalau besok mereka cari drama, kita kasih drama yang lebih besar. Kalimat itu membuat seluruh ruangan serentak tertawa kecil, meski semua tahu ada kebenaran tersembunyi di baliknya. Persib bukan lagi datang sebagai underdog. Mereka datang sebagai pemicu badai, dan badai itu akan meledak pada pertandingan nanti. Malam hari, para pemain berkumpul di balkon hotel, memandangi gemerlap kota Singapura. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling memahami bahwa esok adalah panggung. Namun dalam hati masing-masing, satu tekad yang sama mulai tumbuh. Singapura bukan hanya tempat latihan. Ini adalah tempat mereka menunjukkan pada dunia bahwa Persib adalah tim besar yang tidak gentar menghadapi intimidasi, tekanan, maupun provokasi. Dan saat lampu kota meredup perlahan, satu kenyataan menjadi jelas, drama sejati baru akan dimulai pada pertandingan esok hari. Bab berikutnya bukan lagi latihan, bukan lagi provokasi,
Tetapi pertempuran yang akan menentukan siapa yang benar-benar siap, Persib atau Lion City. Dan Persib datang bukan untuk sekadar bermain. Mereka datang untuk menang, atau membuat dunia sepak bola terkejut. Pagi pertandingan akhirnya tiba. Singapura yang semalam terasa sunyi kini mendadak berubah menjadi kota penuh ketegangan. Di jalan menuju stadion, ratusan fans Lion City berbaris sambil meneriakkan yel-yel yang sengaja diarahkan untuk memprovokasi Persib. Bus tim yang membawa para pemain harus berjalan pelan karena kerumunan begitu padat. Di balik kaca bus, para pemain melihat wajah-wajah yang menantang, kamera-kamera yang menyorot, dan spanduk-spanduk yang meledek mereka. Namun alih-alih gentar, suasana dalam bus justru semakin penuh semangat. Ivar Jenner duduk di kursinya sambil menatap keluar jendela. Sorak-sorai fans lawan yang memprovokasi justru membuat dadanya berdenyut makin kuat. Ia teringat suara dukungan dari Indonesia semalam yang membanjiri ponselnya. Barba yang duduk di sampingnya menepuk lututnya pelan. Nikmati saja. Mereka teriak karena mereka takut, katanya dengan senyum sinis. Ivar mengangguk perlahan, menyadari bahwa hari ini adalah panggung terbesar yang pernah ia hadapi sejak memilih Persib. Ketika bus memasuki area stadion, situasinya berubah semakin liar. Fans Lion City yang memadati gerbang menekan pembatas sambil berteriak keras. Keamanan harus menahan mereka agar tidak mendekat terlalu jauh. Beberapa pemain Persib sempat terdiam melihat suasana yang begitu panas. Namun begitu pintu bus terbuka, gemuruh berbeda terdengar dari sisi lain stadion. Ratusan bobotoh yang tinggal di Singapura datang membawa bendera dan spanduk biru. Suara mereka menembus teriakan fans lawan, menciptakan dua kubu sorakan yang memecah udara. Di lorong menuju ruang ganti, suasana semakin dramatis. Suara teriakan dari luar stadion seperti bergema di dinding. Para pemain berjalan beriringan, satu persatu menundukkan kepala, mencoba mengendalikan detak jantung yang berdentum lebih cepat dari biasanya. Bojan Hoda berjalan paling depan, wajahnya tenang namun tegang, seolah sedang memimpin pasukan menuju arena pertempuran. Sesampainya di ruang ganti, Bojan langsung meminta semua pemain duduk. Ia berdiri di tengah, menatap mereka satu persatu. Diam beberapa detik, seakan sengaja membiarkan ketegangan meningkat sebelum ia mulai berbicara. Mereka pikir kita akan runtuh di sini. Mereka pikir kita datang hanya sebagai tamu. Tapi lihatlah kalian baru saja membuat satu negara membicarakan Persib. Hari ini, kita bukan tamu. Kita adalah pusat perhatian dunia. Suara Bojan menggema seperti pidato panglima perang, membuat semua pemain merasakan adrenalin yang meledak di dalam dada. Sebelum mereka bersiap keluar lapangan, terjadi kejutan yang membuat suasana memanas kembali. Staf memberitahu bahwa pemain Lion City yang sebelumnya menantang Barba mengunggah video singkat di media sosial beberapa menit sebelum laga. Dalam video itu, ia mengatakan bahwa Persib hanya kuat saat latihan, bukan di lapangan sungguhan. Video tersebut viral dalam hitungan detik, menciptakan badai emosi di ruang ganti Persib. Barba langsung berdiri, rahangnya mengeras. Baik. Kalau dia cari perang, dia akan dapat perang, katanya dengan suara rendah namun penuh bara. Bojan menahan Barba sejenak dan berkata, balasnya di lapangan. Bukan di sini. Namun ada suaranya menunjukkan bahwa ia pun kesal. Semua pemain tahu pernyataan itu bukan sekadar motivasi, itu adalah peringatan. Peringatan bahwa pertandingan malam ini bukan lagi laga uji coba, tetapi pertempuran mental dan harga diri dua klub. Saat para pemain Persib berjalan menyusuri lorong menuju lapangan, lampu-lampu stadion mulai menyala penuh. Suara penonton menggelegar, menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk berdiri. Di pintu keluar lorong, mereka berhenti sejenak, mendengar raungan penonton yang bercampur antara dukungan dan cacian. Ivar menarik napas dalam-dalam, Barba mengepalkan tangan, Beckham menekan nadi di lehernya untuk menenangkan diri. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah babak baru dalam sejarah Persib. Pintu otomatis terbuka, dan cahaya stadion menembus ke dalam lorong. Sorakan membahana begitu para pemain Persib melangkah keluar. Fans Lion City meniup peluit keras untuk mengganggu, sementara bobotoh meneriakkan, Mau Ung, dengan penuh semangat. Seluruh stadion bergemuruh seperti medan perang. Dan di tengah kegaduhan itu, satu hal menjadi jelas, drama yang dibangun sejak hari pertama di Singapura mencapai puncaknya malam ini. Pertandingan ini akan menentukan apakah Persib hanya sekadar membuat heboh, atau benar-benar layak disebut tim besar yang datang untuk menaklukkan Singapura. Dari mendaratnya Persib di Singapura yang langsung memicu kekacauan media, hingga setiap konflik, intrik, provokasi,
Dan kejutan besar yang terjadi di balik latihan, seluruh perjalanan ini akhirnya membuktikan satu hal. Persib bukan sekadar tamu di negeri orang, tetapi kekuatan yang mengguncang Asia Tenggara. Ivar Jenner menjawab semua keraguan, Bojan menunjukkan kepemimpinan seorang jenderal, dan para pemain bersatu menghadapi tekanan yang terus membesar. Dari sorotan kamera, cemoohan fans lawan, hingga persiapan terakhir melawan Lions, seluruh bab